Sobat Healthy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sawitri Nurhandayani di Podcast Boy, Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Nah, Sobat Healthy, di tahun 2025 ini ada program dari pemerintah yaitu kado spesial, kado istimewa untuk orang yang sedang berulang tahun. Nah, apa itu kado istimewanya? Yaitu pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, namun di kalangan masyarakat mungkin ada yang belum tahu atau baru tahu atau bahkan sudah tahu. Nah, agar kita tidak salah paham atau salah persepsi, nah hari ini kita akan mengadakan podcast mengenai pemeriksaan kesehatan gratis. Namun, nah sebelum kita kupas secara tuntas apa itu pemeriksaan kesehatan gratis, sebelumnya kita harus like, subscribe, dan komen di YouTube Dinkes Kabupaten Boyolali. Oke, hari ini kita ada narasumber yang luar biasa yang akan menjelaskan secara mendalam tentang pemeriksaan kesehatan gratis. Oke, narasumber yang pertama adalah Pak Teguh Trikuncoro, SKM MPH dari bidang P2. Pak Teguh ini selaku Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi, Sobat Healthy. Selamat pagi, sehat ya. Oke, untuk narasumber yang kedua adalah Dr. Evi Eko Sunaryati. Beliau selaku Kepala Bidang Yankes sekaligus Koordinator Bidang Regulasi, Pelaporan, dan Monef Tinker Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Selamat pagi, Dr. Evi. Selamat pagi, Sobat Healthy, salam sehat. Oke, baiklah, kita mulai aja ya untuk podcast hari ini. Tidak panjang lebar lagi, kita langsung bertanya kepada Pak Teguh. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pemeriksaan kesehatan gratis ini? Jadi gini ya, di awal tahun 2025 ini pemerintah mengawali program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini muncul dari pemerintah yang baru untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan deteksi dini terhadap dirinya. Oke, berarti cek kesehatan. Untuk mengetahui apakah masyarakat memiliki risiko untuk terjadinya suatu penyakit. Jadi memang pemeriksaan kesehatan gratis ini mempunyai tujuan-tujuan ya Pak ya. Oke, bisa dijelaskan mungkin ya tujuannya apa? Ya, untuk tujuan dari pemeriksaan kesehatan gratis ini yang pertama adalah untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit. Jadi setiap orang dilakukan cek kesehatan untuk mengetahui apakah dia berisiko menderita penyakit, baik itu penyakit menular maupun tidak menular. Ya, ini individu-individu yang sehat. Kemudian juga untuk mendeteksi kondisi pra penyakit. Ya, mungkin masyarakat sudah mengalami gejala pra penyakit, tapi mungkin belum dirasakan. Nah, ini dilakukan deteksi agar ini tidak menjadi penyakit, tidak berkembang menjadi penyakit. Ataupun kelompok yang sebenarnya sudah merasakan gejala, ini juga dilakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk mengurangi keparahan. Jadi kalaupun sudah sakit, dia tidak akan menjadi lebih parah karena sudah sejak dini ya. Dengan dicek ini mereka tahu kondisinya itu di level mana, sehingga itu bisa dilakukan pencegahan. Baik. Jadi memang cek kesehatan gratis ini memang perlu dilakukan sejak dini ya. Dan ini kita memanfaatkan momentum dari ulang tahun. Ini selama ini kan memang Puskesmas, Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan integrasi layanan primer yang mengedepankan pada pencegahan, pada deteksi dini. Namun animo masyarakat masih dirasa masih kurang, sehingga pemerintah meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai hadiah ulang tahun untuk menarik. Karena masyarakat itu kalau diberi hadiah paling senang ya. Iya betul, saya juga. Ini jadi diberi hadiah untuk melakukan cek kesehatan dan gratis, sama sekali tidak dipungut biaya untuk di FKTP tingkat pertama.
Oke, sekarang dokter Evi ya. Dok, begini ya, kan tadi ada kata-kata gratis ya dok ya. Nah, jangan-jangan kalau gratis ini sasarannya hanya tertentu aja ya? Atau jangan-jangan, wah, untuk usia produktif nih, atau untuk lansia aja, itu bagaimana dok penjelasannya? Mbak Witri dan Sobat Healthy semua, sasaran untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini tidak hanya pada sasaran tertentu. Oke. Sesuai dengan yang kita tahu bahwa Iya. FKTP kita, Puskesmas Iya. itu sudah menjalankan siklus hidup. Oke, Mulai dari usia yang baru lahir sampai usia lansia. Terus sasarannya ada bayi baru lahir, Bayi, kemudian balita dan anak usia balita dan prasekolah, anak usia yang prasekolah. usia 1 sampai 6 Oke, tahun, iya. kemudian dewasa pada usia 18 sampai 59 tahun, Iya. dilanjut di usia lanjut usia 80 tahun ke atas. Oke, jadi Gitu. memang sudah menyeluruh di semua Iya. siklus hidup ya, Iya, dok ya. betul, Oke, kemudian dokter, untuk kapan program pemeriksaan kesehatan gratis ini dilaksanakan? Mungkin ini sudah launching ya, dok ya? Sudah, Oke. kita sudah mulai di tanggal 10 Februari ya, di bulan Iya. Iya, Februari. 10 Februari ya, dok. 10 Oke, Februari. iya. Oh ya, sedikit lagi yang tadi untuk usia 7 sampai 17 tahun Iya. sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan bahwa akan dilaksanakan pada saat pembelajaran tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru Ya, bagi siswa peserta didik ya. yang Oke. dilakukan di setiap sekolah. Di setiap sekolah Betul. masing-masing. Jadi Betul, memang betul. tenaga kesehatannya yang datang ke sekolah ya, dok ya? Betul. Oke. Ya, jadi memang momentum dari pemeriksaan kesehatan gratis ini memang untuk kado spesial di hari ulang tahun dan memang sudah launching ya di tanggal 10 Februari lalu. Nah, karena ini memang baru rilis ya dok ya, baru rilis mungkin ada proden apakah di Puskesmas, di FKTP di Boyolali ini memang sudah siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut ya dok? Insya Allah siap. Kita siapkan ya Pak Teguh. Iya. Dengan adanya tim kerja dari Dinas Kesehatan, Oke. tim kerja untuk pemeriksaan kesehatan gratis, kita sudah siapkan insya Allah. Sudah siap ya. Berikut untuk laboratorium ya dok ya yang mendukung untuk udah siap FKRTL-nya, untuk rumah sakit yang akan menjadi pusat rujukan Oke, pun iya. kita punya 3 rumah sakit umum daerah. Oke. Insya Allah nanti yang kita akan rujukan itu ada di RSUD dulu. RSUD. Iya. Oke, jadi sudah siap semuanya ya Sobat Insya Allah. Healthy untuk menyukseskan program dari pemerintah ini. Oke, kemudian selain itu mungkin ada pertanyaan dari masyarakat yang belum tahu di mana sih kita bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis ini Pak Teguh? Ya, untuk sementara ya, ini saya katakan untuk sementara. Oke. Karena ini program baru jalan, di launching tanggal secara nasional launching tadi sudah sampaikan 10 Februari Iya. 2025. Namun di Kabupaten Boyolali sebenarnya kan sudah mulai dari tanggal 3 Februari. Oke, sudah 3 Februari ya. Ada beberapa sudah mulai. Nah, sementara ini dari pemerintah Kabupaten Boyolali membuka semua puskesmas untuk cek kesehatan, untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini. Iya. Jadi semua puskesmas yang ada di Boyolali sudah bisa melayani. Sudah bisa melayani. Ya. Oke. Nah, ke depan kami diharapkan juga peran dari swasta. Peran Klinik swasta. Oh ya. iya, oke. Klinik swasta yang bekerja sama dengan BPJS untuk ikut andil di dalam program pemeriksaan kesehatan gratis Oke. ini. Dan untuk pemeriksaannya sendiri Pak Teguh ya. Untuk pemeriksaannya kan mungkin dari sasaran yang menurut siklus hidup tadi ya, kita kan mendapat pemeriksaan yang berbeda-beda. Nah, bisa dijelaskan untuk pemeriksaan yang didapat itu apa aja? Ya, untuk pemeriksaan yang dilakukan di tingkat puskesmas itu dari bayi. Bayi itu ada screening kelainan jantung, kelainan saluran empedu, kemudian pertumbuhan. Nah, ini untuk bayi baru lahir. Kemudian kekurangan hormon adrenal bawaan atau kita dengan SHK itu ya pemeriksaannya. Ini bisa dilakukan di puskesmas. Kemudian untuk balita dan anak prasekolah itu ada screening indera, screening TBC, gigi, thalassemia, seperti itu. Ada gula darah juga, kemungkinan kalau ada gangguan gula darah sejak awal itu sudah bisa dilakukan. Sudah bisa dilakukan. Kemudian untuk dewasa dan lansia itu untuk penyakit paru, risiko rokok, kemudian TBC, risiko stres, kelainan jantung dan lain sebagainya.
Ini pemeriksaan ini bisa didapatkan di puskesmas. Di puskesmas ya, sudah ready ya puskesmas Sudah ready. di Kabupaten Boyolali. Oke. Iya, nah, kalau saja hasilnya itu kurang baik Iya. atau ada risiko yang Iya. mengarah ke penyakit dan perlu rujukan, Iya. ini nanti bisa dilakukan rujukan. Oke, Ya, oke. dirujukan ke rumah sakit, 3 rumah sakit BMB yang 3 rumah sakit yang tersedia. Betul, Oke. 3 rumah sakit Setelah RSUD puskesmas. di Boyolali. Iya. Itu semua sudah siap menerima rujukan dari puskesmas apabila hasil pemeriksaannya ada yang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ya, Oke. namun untuk pembiayaannya Ya. ini bagi peserta yang tidak memiliki BPJS diharapkan mendaftar BPJS. Oke. Tetapi kalau dia tidak mendaftar BPJS itu harus bayar Oke. untuk pemeriksaan Untuk pemeriksaan lanjutannya. lanjutannya. Tapi kalau memang pemeriksaan di Di puskesmas puskesmas gratis. gratis. Ya. Gitu ya, Sobat Healthy. Jadi pemeriksaan gratis ini banyak sekali jenis-jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan di puskesmas dari mulai bayi sampai nanti lansia. Nah, ini memang harus kita manfaatkan ya, dan apabila nanti ada butuh pemeriksaan yang lebih mendalam, lebih lanjut, nanti bisa dirujuk di 3 rumah sakit ya, Dok Betul, ya. Oke. Nah, untuk pemeriksaannya kita udah tahu ya tadi pemeriksaannya apa aja. Nah, terus bagaimana cara pendaftarannya? Nah, untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini cara alur atau pemeriksaannya bagaimana, Dok? Ya, Anji. Saya kira untuk masyarakat Indonesia itu kebanyakan sudah pegang HP. Oh, Ya, pemerintah sudah menyediakan ada 2 cara. Oke. Ya, ada 2 cara. Yang pertama untuk pemilik Android Ya. atau pemilik bukan Android tapi Iya. bisa mengunduh Oke. melalui Play Store Iya, ya. Play Store. Play Store ya. Itu diharapkan bisa mengunduh Satu Sehat Mobile. Satu Sehat Mobile. Itu Oke. diunduh dulu, kemudian Ya. nanti diverifikasikan ke FKTP. Saat ini kan kita memakai puskesmas ya Pak Teguh, Ya, hanya puskesmas. Oke. Verifikasikan bahwa kita sudah mengunduh SSM, Oke, supaya oke. teman-teman puskesmas juga sudah bisa mencatatnya. Kemudian nanti kalau setelah diunduh kemudian sudah diverifikasi, nanti akan mendapatkan notifikasi melalui Oke. WA bahwa hari ini atau tanggal berapa itu Anda akan mendapatkan hadiah ulang tahun berupa pemeriksaan gratis atau cek kesehatan gratis di FKTP. Oke, ya, Ya. jadi ya, memang kita harus mengunduh dulu ya, mengunduh Iya, dulu iya. aplikasi Satu Betul. Sehat Mobile Iya. di HP masing-masing. Nah, kalau yang tidak mempunyai HP, Dokter, Kemudian untuk yang mempunyai HP jangan lupa juga untuk isi kuesioner isi mandiri. kuesioner, ada Nah, kuesioner di ya? dalam Oke. di dalam aplikasi itu ada CKG atau cek kesehatan gratis. Nanti Oke. ada pengisian terkait dengan kesehatan mandiri. Oh, Nah, iya. ini harapannya juga untuk kita aware ya Iya. dengan tubuh Iya. kita sendiri. Betul. Katanya. Oke. Kemudian untuk yang tidak mempunyai bisa Ya. datang ke FKTP. Datang Ya. langsung. Iya, datang Oke, langsung datang sambil langsung. membawa kartu identitas diri. Oke. Mestinya yang bisa dibawa adalah KTP, ya. Oke. Kemudian kalau anak-anak kartu identitas anak atau Oke. kakak. Oke. Oke. Kemudian kalau sudah mempunyai apa namanya kode tiket Kode itu bisa tiket. dibawa untuk kode tiket hasil screening mandiri bisa diverifikasikan sekaligus. Oh, iya. Kalau yang tidak punya, ya itu tadi, ya Oke. untuk melakukan atau ke FKTP Ya. untuk bisa diverifikasikan melalui identitas diri. yang Jadi tadi memang disebutkan. ada petugas yang ready Betul, di betul. puskesmas untuk Iya. memverifikasi ketika muncul kode verifikasi itu Iya, ya. Oke. betul. Jadi Sobat Healthy, silahkan yang mempunyai HP. Nah, dari sekarang sudah bisa download ya, Dok ya. Bisa langsung download di Satu Sehat Mobile. Nah, nanti bisa mengisi biodata dan lain-lain ya, Dok ya. Betul, NIK, betul. nama, tanggal Iya. lahir mungkin ya. Betul, Kemudian semuanya. setelah itu akan muncul kode verifikasi. Betul. Nah, kode verifikasi itu diberikan kepada petugas Petugas. di puskesmas. Iya. Oke, Iya. dan yang tidak mempunyai HP silakan untuk datang langsung ke FKTP. Dan Nah, ini Gimana, tambah Teguh? untuk Oke. kan mungkin masyarakat itu ya meskipun sekarang udah hampir semua HP ya, Oke. satu HP itu tidak hanya untuk Bisa, satu, betul. Oh, itu bisa untuk Bisa untuk lebih dari banyak? satu, ya. Nah, misalnya satu Bisa keluarga satu gitu. keluarga Boleh. dengan satu HP bisa. Oh, bisa. Oh ya, Iya. jadi memudahkan ya, Dok ya. Betul, SSM itu mempunyai kapasitas atau memori yang besar. Oke. Namun ketika diunduh bareng-bareng, satu keluarga misalnya isinya 5 tapi menggunakan satu Satu. aplikasi SSM,
Ya, itu harus membarcode-kan. Terus kalau FKTP harus dibarcode satu persatu. Oke. Jadi data bisa masuk, tapi barcode untuk ke FKTP harus satu persatu. Iya. Oke. Nah, Jadi begitu ini ya. luar Jadi biasa memang pemerintah. harus bertanya ke petugas di Betul. puskesmas ya. Iya, Karena memang harus betul. sering-sering bertanya kalau memang tidak paham Betul. ya. Dok, Tidak ya. di puskesmas saja, mungkin kalau dekatnya di Pustu, boleh ke Pustu ya Pak Teguh? Iya. Kalau Oh, dekatnya oke. di Bidan Desa, boleh ke Bidan Boleh Desa. ke Bidan Desa. Bertanya, nggih. Oh, Tapi iya, verifikasinya mungkin Di harus ke di puskesmas. puskesmas. Oh, seperti itu. Oke. Jadi memang ini memang ada notifikasi nanti via WA, dan dari Satu Sehat Mobile sendiri mungkin kita dulu waktu zaman COVID kita di Peduli Lindungi Betul, ya, Dok, ya? sekarang Iya. sudah Betul. menjadi Oke. Satu Sehat. Oke, baiklah. Dan sekarang saya mau nanya untuk manfaat sendiri, manfaat terbesar yang mungkin bisa didapat oleh masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan gratis ini apa, Dok? Banyak pasti ya, karena Ya. pemerintah itu sudah berkonsentrasi mengawal seluruh siklus hidup dari masyarakatnya, dari usia baru lah, di dalam rahim pun sudah diperhatikan sampai Diperhatikan, ya. lansia. Terus yang Oke. pertama itu masyarakat bisa melakukan deteksi dini terhadap penyakitnya. Oke. Ya. Yang kedua, mengakses kesehatan untuk semua siklus hidup. Aksesnya mudah dengan FKTP atau puskesmas sekarang melaksanakan integrasi layanan primer, Oke. itu akan mempermudah. Ya. Kemudian kita menjadi meningkat kesadarannya ya Pak Ya. Toko terhadap aware terhadap tubuh kita sendiri, Bisa sehat mengenal kita, dirinya betul. sendiri. Oke. Iya, secara kesehatan Iya. seperti itu ya, Ya, mungkin. bisa tahu ya. Iya, karena sekarang cenderungnya anak-anak yang sekarang karena jajanan-jajanan tuh Betul, banyak iya. fast foodnya apa fast food Junk ya, food. junk food itu mungkin itu menjadi salah satu ya ini Iya. untuk pemeriksaan kesehatan Iya. gratis, ada tujuannya pemerintah seperti itu. Yang jelas kemudahan-kemudahan saat ini itu Betul. tidak selamanya berdampak Positif. positif. Iya, Oke. betul. Ada hal yang perlu kita perhatikan. Oke. Nah, Kemudian ada Iya. satu lagi, ada dua lagi penghematan. Itu Oke. penghematan biaya kesehatan jangka panjang. oh, iya, Ketika maksudnya kita gimana? semua sudah tahu nih masyarakat, oh pada saat dilakukan screening, oh Iya. ternyata saya punya ini, misalnya tensinya kok agak tinggi, oh ternyata Oke. ada kecenderungan gula darah Iya. atau apa, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan sehingga tidak jatuh pada penyakit yang kronis, tahu-tahu Oke. wah betunduk, nggak tunjuk, Oh, iya. ya seperti itu ya Mbak. Iya. Kemudian jelas akan meningkatkan kualitas hidup, Iya. betul ya Pak Teguh? Betul. Menjadi produktif untuk Produktif. teman-teman atau sobat healthies yang masih produktif ya, mulai dari Iya. bayi sampai remaja Oke. itu harus produktif gitu. Nah, Mbak oke Sari. ya, baik. Jadi memang manfaatnya sangat besar ya. Oh ya, tadi saya lupa untuk menanyakan. Nah, misalnya nih ulang tahun saya kan 5 Mei, Dok. Tuh. Itu apakah harus Iya. hari itu juga saya harus mendapatkan datang ke puskesmas atau bisa di hari lain? Ada jangka waktunya tidak? Oh, pemerintah itu memberikan kemudahan buat masyarakatnya. Iya. Tidak harus hari itu, kalau hari itu Tidak ada harus hari kesibukan itu. tidak. Kayak Oke. Jadi itu dilayani setelah 30 hari dari hari ulang tahunnya Betul. masih Oke. boleh. Jadi Apalagi untuk saat oke. ini ya Pak Teguh. Ya. Saat ini itu masih dilayani Ya. sampai Maret. Ji. Kalau untuk yang ulang tahun Januari Iya. Februari Iya. ini dilayani sampai akhir Maret. Oh, sampai akhir Iya, Maret bisa. Betul. Oke. Itu sampai akhir Maret bisa. Iya. Tapi secara nanti kalau sudah normal ini H-3 sampai dengan H+30. Oke, Berarti jadi rentangnya jangka waktunya panjang. Panjang. Oke. Betul. Harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Betul, betul. Sayang kalau tidak Iya, dimanfaatkan. betul, betul. Karena memang pemeriksaan yang banyak dan gratis itu ya. Betul. Oke. Nah, ini untuk selanjutnya nih, karena memang program ini kan baru ya. Ya. Apalagi ini memang nanti sasarannya sangat banyak karena seluruh siklus hidup memang menjadi sasaran kita. Nah, apakah ada tantangan dalam melakukan pemeriksaan gratis ini? Mungkin Pak Teguh bisa menyampaikan. Ya, tantangan pasti ada ya, namanya program baru. Oke. Ini pemerintah meluncurkan program baru. Ya. Tantangan yang pertama adalah sumber dayanya. Sumber daya. Sumber Ya. daya. Itu baik sumber daya manusia, sumber daya yang lain. Kayak untuk pemeriksaan kan butuh Butuh bahan habis pakai. Oh iya, Ya. iya, bahan habis Dari pakai. sisi sumber daya manusia sendiri, ini yang di tiap puskesmas itu memang sudah ada, tapi untuk mengantisipasi lonjakan bagi masyarakat yang antusias untuk melaksanakan cek ini, makanya perlu dipikirkan. Dan ini sudah disiapkan juga antisipasi seperti apa. Makanya di awal pembukaan
pemeriksaan itu di Boyolali, kita serahkan ke puskesmas untuk antisipasi ini mau dilayani seperti apa. Oke. Apakah tiap hari melayani ataukah hanya 1 minggu 1 kali 2 kali atau Oke. kita serahkan ke puskesmas. Jadi sesuai kemampuan dari puskesmas Sesuai kemampuan masing-masing dari ya. puskesmas selama itu tetap membuat masyarakat nyaman. Oke. Tetap bisa dilayani gitu. Ini sumber daya dari sumber daya manusia. Kemudian untuk logistik untuk pemeriksaan juga kita siapkan. Ini untuk sementara kita masih bisa pakai yang ada yang reguler. Kita kan masih punya stok-stok yang untuk bahan-bahan pemeriksaan itu yang kita pakai sembari kita merencanakan untuk pengadaan yang untuk selanjutnya ya. Kemudian kendala tantangan teknologi. Nah, ini yang paling besar. Sekarang kan meskipun masyarakat semua sudah menggunakan gadget, sudah menggunakan HP, Android, iOS, ya, tapi kan untuk menginstal aplikasi itu banyak pertimbangan. Betul sekali. Apakah ini nanti manfaat bagi saya atau tidak masyarakat? Nah, belum lagi yang punya gadget sekedar punya, bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk kebutuhan komunikasi saja. Sekarang ini kan masih banyak masyarakat yang penting aku di HP, yang penting saya punya HP dan saya bisa komunikasi. Dia tidak peduli dengan aplikasi-aplikasi. Nah, ini tantangan tersendiri. Ini perlu kita sosialisasikan, perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini penting. Ya. Kemudian kendala yang lain, partisipasi masyarakat yang memang sampai saat ini belum begitu menggembirakan ya, maaf ya, belum optimal lah katakan itu. Nah, ini apa? Ini tantangan bagi kita. Bagaimana kita sebagai insan kesehatan, sebagai tangan panjang pemerintah di daerah, bagaimana kita bisa menyampaikan ini kepada masyarakat secara detail, secara gamblang, sehingga masyarakat itu paham, oh ini benar-benar bermanfaat bagi saya, bagi masyarakat. Jadi harus gencar ya kita memberikan informasi ke masyarakat. Itu tantangan yang kita hadapi. Oke, memang banyak sekali manfaatnya, tapi juga tantangannya memang banyak juga ya. Tapi kita tetap harus menyukseskan program pemerintah. Saya belibet terus ini. Ya, Dr. Evi, Pak Teguh, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat tentang pemeriksaan kesehatan gratis ini, monggo dari Pak Teguh. Kalau saya singkat saja, saya pesan pada masyarakat ketahui lebih dini untuk pencegahan penyakit yang lebih baik. Terima kasih Pak Teguh, Dr. Evi untuk semua informasi yang mengenai pemeriksaan kesehatan gratis ini. Semoga masyarakat Boyolali menjadi lebih paham ya dan bisa memanfaatkan dari program pemerintah ini karena ini merupakan kado istimewa dari pemerintah. Nah, terima kasih untuk kehadirannya. Banyak ilmu-ilmu yang menarik, semoga bermanfaat untuk Sobat Healthy semuanya. Nah, sebelum kita tutup, saya punya pantun. Ubur-ubur ikan lele. Kalau mau panjang umur, jangan lupa cek kesehatan gratis ya, Le. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.